dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Ya, sebelum saya memulai Dhamma kelas hari ini, marilah kita merangkulkan kedua tangan kita di depan dada kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Ya, selamat siang teman-teman sedharma, adik-adik semua yang saya cintai. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa. Jadi moderator kita sudah memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Leonardo dan saya adalah alumni dari pelatihan Dhamma Duta Muda angkatan keempat yang diselenggarakan oleh Dhamma Asoka Institute. Pada siang hari ini saya akan membagikan sebuah topik yang menarik untuk adik-adik dan teman-teman sedharma semuanya. Nah, saya mengutip di dalam Dhammapada 36. Guru Agung kita pernah bersabda bahwasanya di dalam Dhammapada 36 pikiran sangat sulit untuk dilihat. Amat lembut dan halus. Pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu jaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan berbahagia. Jadi adik-adik sekalian, teman-teman sedharma semuanya, siapa di sini yang tidak ingin bahagia? Semua orang ingin bahagia, tetapi bagaimana caranya? Ya, caranya yaitu berawal dari pikiran kita. Pada minggu hari ini, tanggal 21 bulan 11 2021, angkatan 3 adik-adik, Koko akan membagikan sebuah topik yang berjudul The Power of Positive Thinking atau kekuatan berpikir positif. Tujuannya yaitu agar adik-adik dan teman-teman sedharma semuanya yang berada di Zoom bisa selalu untuk berpikir positif, karena pikiran yang positif akan membawa kita menuju kebahagiaan. Harapan Koko yaitu agar adik-adik dan teman-teman sedharma semuanya bisa fokus kepada sharing Dharma Koko hari ini dan mungkin bisa lebih aktif di kolom chat. Semoga harapan Koko, ilmu-ilmu yang Koko berikan pada minggu hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini ada 4 poin yang ingin saya Koko bagikan pada minggu hari ini, yaitu yang pertama, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pikiran positif? Ada yang tahu? Mungkin dari moderator, menurut Ci Viola, pikiran positif itu apa, Ci? Belum oke. Mungkin menurut saya pikiran positif itu pikiran yang selalu bisa saya tidak mengandung hal-hal yang negatif, walaupun dalam permasalahan yang kita sedang hadapi itu ada berkaitan dengan hal-hal yang negatif, tetapi coba kita bisa lawan hal tersebut dengan hal-hal yang lebih positif. Oh, luar biasa, lebih spesifikasi ya. Nah, benar apa kata yang dikatakan moderator kita, yaitu tentang pikiran positif. Jadi pikiran positif adalah suatu cara kita berpikir untuk menekankan pada hal-hal yang positif.
baik terhadap diri kita sendiri, ataupun orang lain, atau keadaan-keadaan yang kita alami. Nah, di dalam jalan utama berunsur 8, ada 8 cara atau 8 jalan berunsur 8. Apa aja? Ya, boleh Ci Viola bacakan apa saja jalan mulia berunsur 8 tersebut. Yang pertama apa, Ci? Yang pertama ada pengertian benar. Yang kedua? Yang kedua ada pikiran benar. Yang ketiga ada ucapan benar. Keempat? Yang keempat ada perbuatan benar. Yang Kelima? kelima ada pencaharian benar. Keenam? Yang keenam ada daya upaya benar. Ketujuh? Yang ketujuh ada perhatian benar. Dan ke-8? Ke-8 atau yang terakhir ada konsentrasi benar. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman sedharma yang berada di Zoom. Boleh chat di kolom chat. Dari jalan mulia berunsur 8, ada loh salah satu kaitannya yang termasuk topik kita pada hari ini, yaitu the power of positive thinking. Apa saja? Hanya satu yang dominan. Boleh chat di kolom chat, teman-teman sedharma atau adik-adik sekalian. Apakah pengertian benar? Apakah pikiran benar? Apakah ucapan benar? Apakah perbuatan benar? Atau daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar, atau pencaharian benar. Si Sartika mengatakan pikiran benar, Karonia pikiran benar, Aurora pikiran benar, Hari Surya Haren daya upaya benar, Ci Yulia yaitu pikiran benar. Ya, jawabannya yang benar, memang semua benar, tetapi lebih dominan yaitu apa? Kita lihat ke slide berikutnya. Pikiran benar. Betul. Yang jawab pikiran benar, ya selamat. Karena pikiran benar, Koko ingin bertanya kepada Ci Carolina. Apa yang dimaksud dengan pikiran benar? Boleh menjawab? Boleh di-unmute? Host? Ci Carolina nggak ada di sini ya. Nah, saya tanya kembali kepada moderator. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pikiran benar? Kalau menurut saya, pikiran benar itu merupakan pikiran yang terlepas dari hal-hal buruk ya atau keburukan. Jadi untuk mengembangkan pikiran benar itu kita perlu menghindari yang namanya kemelekatan ya, mungkin kebencian dan rasa kekejaman yang ada di diri kita. Ya, betul. Terima kasih Ci Viola. Jadi pikiran benar adalah pikiran yang terlepas dari keburukan, pikiran yang terlepas dari kejahatan ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Jadi pengalaman saya ketika saya masih kecil, saya memiliki pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif seperti apa? Nah, pada saat Koko SD, Koko sedang sering berpikir negatif. Koko bilang kepada diri Koko kok bodoh banget, saya kok bodoh banget. Dan saya tidak punya teman, saya pendiam. Rupanya, apa yang Koko pikirkan ketika waktu kelas 3 SD atau 4 SD, Koko juara 2 dari belakang. Sungguh luar biasa pikiran tersebut. Juara 2 dari 36 orang berarti juara 30 berapa? Ada yang tahu? Juara 2 dari belakang dari 36 orang. Boleh cek di kolom chat. Koko ingin tahu apakah teman-teman sedharma di sini masih fokus atau sudah pikirannya kemana-mana. Ya, betul sekali. Koko juara 34 ketika Koko waktu kelas 4 SD. Hanya sekali saja dalam seumur hidup, tetapi Koko jadikan pengalaman bahwasanya apa yang Koko pikirkan ini benar-benar terjadi. Benar-benar itu adalah doa kita adik-adik. Koko menjadi Koko memikirkan hal-hal yang bodoh, ya Koko jadi bodoh, Koko malas belajar dan lain sebagainya. Nah, Koko ketika waktu SD menuju SMA sampai kuliah, Koko perlahan-lahan untuk melatih untuk memikirkan pikiran positif.
Melatih untuk pikiran positif tidak segampang memutar balikkan tangan kita ya. Pikiran ini harus dilatih. Karena ketika kita sering melatihnya, kita bisa memikirkan pikiran positif. Ya, memang kadang-kadang ada pikiran negatif. Tetapi adik-adik dan teman-teman sedharma semuanya, sebenarnya apa ciri-ciri dalam mengembangkan pikiran positif? Ya, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu apa ciri-ciri dalam mengembangkan pikiran yang positif. Koko mengambil di dalam kitab suci Wibangga Sutta 45.8. Adik-adik, 45.8 ada 3 ciri dalam mengembangkan pikiran yang positif. Yang pertama yaitu pikiran tanpa kemelekatan dan keserakahan. Teman-teman sedharma dan adik-adik semuanya, apakah apa yang Koko pegang hari ini? Ini ada sebuah handphone, smartphone, Android atau apapun. Ini adalah sebuah smartphone atau handphone yang sering kita pegang setiap harinya, adik-adik. Tanpa kita sadari, kita bertemu orang, berjumpa dengan orang, dan berbicara kepada teman sendiri, handphone terus dimainkannya. Ketika orang teman adik-adik lawan berbicara dengan adik-adik, pokoknya fokus kepada handphone tersebut. Mau makan, handphone. Mau tidur, handphone. Mau ke toilet pun handphone juga. Ketika HP ini hilang, jatuh, ataupun yang lainnya, atau dicopet orang, atau apapun, retaklah, jatuhlah. Nah, adik-adik itu sudah merasa sakit hati, merasa kehilangan. Tersebut, adik-adik sudah melekat terhadap smartphone atau handphone tersebut. Tapi kok bagaimana cara kita untuk melepas atau melatih untuk tidak melekat pikiran kita tanpa kemelekatan dan keserakahan, yaitu kita harus melepasnya dengan cara berdana. Di sini, adik-adik semua, teman-teman sedharma, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Siapa di sini yang pernah berdana? Sekali, 2 kali, terserah. Dari seumur hidup. Coba cek di kolom chat, Koko ingin tahu. Apakah semuanya atau 1-2 orang? Jawabannya pernah, tidak. Antara jawabannya pernah atau tidak. Oke. Niko pernah. Oke, Fredrik pernah, Yulia, Sri Utami pernah, Viola pernah, Melissa pernah, Michael Jordan, Michael Jordan pun ada ya di sini. Rupanya favorit Koko juga Michael Jordan, pemain basket. Hasil Surya pernah. Wah, rata-rata semua orang pernah berdana. Kita bisa berdana ke wihara, berdana ke panti asuhan, ke panti jompo, berdana atau dana makan kepada biku sangha, ataupun berdana ke orang-orang yang berada di jalanan, baik tukang beca, pengemis, ataupun ojek online yang lainnya. Dengan berdana, kita sudah melatih untuk melepasnya. Selain berdana, apa ada hal yang lain lagi kok agar kita bisa tanpa pikiran kita tanpa melekatan? Ada, yaitu di dalam agama Buddha menjalankan 5 sila. Apa saja 5 sila tersebut? Saya ingin tanya kepada moderator, Ci Viola, 5 sila apa saja Ci dalam agama Buddha? Agar adik-adik dan teman-teman sedharma tahu. Ci Viola? Iya kok. Ya. Mungkin yang pertama itu bertekad untuk mati diri, menghindari pembunuhan. Yang kedua, bertekad mati diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, itu bertekad untuk tidak melakukan perbuatan asusila.
Oke. Yang keempat, bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, atau Betul. berbohong, berdusta, ataupun fitnah atau omong kosong. Betul. Lalu yang kelima, aku bertekad untuk tidak minuman keras yang dapat melepaskan kesadaran. Oke, betul sekali, Ci Viola. Terima kasih. Nah, dengan kita menjalankan 5 sila ini, kita sudah perlahan-lahan memiliki pikiran tanpa berkata. Setiap harinya kita menjalankan 5 sila. Nah, adik-adik sekalian dan teman-teman sedharma, Koko ingin bertanya kembali, apakah adik-adik pernah mendengar puasa dalam agama Buddha atau sojong ya? Atasila, sojong. Atasila. Apakah adik-adik pernah sekali, 2 kali atasila dalam seumur hidup? Boleh di chat pernah atau tidak pernah. Aku ingin tahu siapa yang menjalankan 8 sila di hari-hari Uposatha atau hari-hari baik lainnya. Yusa pernah, Yulia pernah, Viola pernah. Wow. Lagi ada yang lagi? Masa 3 orang yang perempuan, yang laki-laki nggak pernah yang sama sekali. Nah, untuk menjalankan 8 sila. Oh, Hasi pernah, Kartini pernah, Cikartini. Angel pernah. Siapa yang ketawa? Oke. Tiba-tiba merinding. Oke, semua pernah kecuali Peter. Tidak apa-apa, Peter. Mungkin bisa dilatih untuk puasa atau atasila. Mungkin boleh tanyakan kepada Bante Abiwaro atau sama Nera Bodhi bagaimana cara untuk atasila menjalankan 8 sila. Ya, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Pak Baja. Jadi dengan kita mengikuti hal seperti ini, adik-adik dipastikan mempunyai pikiran tanpa kemelekatan. Ya, kadang-kadang ada, tetapi kita bisa halau karena kita sudah belajar menjalankan 5 sila dan berdana. Itu sungguh luar biasa. Apalagi di hari Uposatha 8 sila loh, adik-adik. Nah, yang pertama pikiran tanpa kemelekatan sudah Koko bahas tentang secara detail. Ya, kita masuk ke ciri yang kedua, yaitu mungkin adik-adik yang mau double tap, mungkin double tap melihat gambar Koko daripada PowerPoint tidak apa-apa. Nah, yang kedua yaitu pikiran tanpa niat jahat atau kebencian. Aku ingin bertanya kembali kepada adik-adik semuanya, karena adik-adik di sini, adik-adik Metiko sangat aktif sekali. Nah, pernahkah adik-adik iri hati terhadap orang yang lebih sukses, teman yang lebih sukses, yang memiliki keberuntungan yang banyak, dia sudah membuat, maksudnya dia tidak berbuat baik atau apapun, tapi dia menerima keberuntungan tersebut. Atau adakah adik-adik merasa iri hati atau biasa saja? Ya, boleh dijawab ya, adik-adik, iri hati atau biasa saja atau tidak pernah iri hati karena sudah belajar Dhamma. Ya, 2-3 orang boleh menjawab. Oh, dari si Viola aja. Gimana, Ci? Ketika teman Cici memiliki keberuntungan, dia lebih baik daripada Cici. Itu pun sahabat Cici. Apakah Cici iri hati atau tidak? Jawab dengan jujur, karena semua orang pasti. Kalau saya pribadi pernah merasakan yang namanya iri hati. Ya, betul. Ci Viola sudah menjalankan sila keempat, tidak berbohong. Nah, saya sendiri juga pernah merasakannya. Tapi ketika saya belajar Buddha Dharma, perlahan-lahan saya mengikis iri hati tersebut. Nah, kita kembali ke laptop, ke yang tadi ya, iri hati. Nah, ketika kita mempunyai iri hati, teman-teman dan adik-adik sekalian, apakah pikiran kita tidak memikirkan pikiran yang negatif? Pasti memiliki pikiran yang negatif ya, adik-adik dan teman-teman sedharma. Ya, ketika pikiran negatif muncul,
maka akan terjadi go. Dan tahu go apa? Boleh cek di kolom chat, go apa? Yang sering terkenal, yaitu namanya gosip. Dan gosip ini yang akan membuat karma buruk terhadap diri kita sendiri, yang merugikan diri kita sendiri. Jadi bagaimana caranya agar pikiran kita tanpa niat jahat atau kebencian, yaitu kita melatih cinta kasih atau meta. Cinta kasih terhadap diri kita sendiri. Cinta kasih terhadap semua orang, semua makhluk yang ada di sekitar kita. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita masuk ke ciri yang ketiga, yaitu pikiran tanpa kekejaman atau kekerasan. Contohnya, pernahkah adik-adik membunuh nyamuk atau hewan-hewan kecil lainnya dari kecil sampai sekarang, baik sengaja maupun tidak sengaja? Pernah atau tidak? Boleh dijawab di kolom chat. Koko ingin tahu apakah adik-adik masih fokus terhadap sharing dharma Koko? Pernah, Ciusa pernah, Ciuda pernah, Satika pernah, Michael Jordan pernah, Pieter pernah, Viola Carini pernah, Stephen pernah. Rata-rata semua pernah membunuh nyamuk atau tanpa disengaja. Koko juga pernah. Nah, sebenarnya itu kita sudah membuat karma buruk loh adik-adik. Yang tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau sengaja, itu pikiran kita sudah mempunyai kekejaman dan kekerasan. Nyamuk yang menggigit kita, kita bisa usir. Jangan membunuhnya. Untuk apa kita membunuh nyamuk tersebut? Karena kita tidak tahu nyamuk tersebut adalah ibu kita di masa lampau, atau teman kita di masa lampau, atau keluarga kita, atau pacar kita, atau adik kita. Untuk apa kita membunuh nyamuk atau hewan kecil lainnya? Di agama Buddha sendiri, Buddha Sakyamuni pernah mengatakan kita tidak boleh membunuh makhluk-makhluk apapun, karena beliau adalah ibu kita di masa lampau. Cara melatihnya dengan pikiran tanpa kekejaman ini, yaitu dengan cara melakukan belas kasih atau karuna. Teman-teman sedharma, adik-adik sekalian, dengan belas kasih kita, maka akan muncul karakter yang positif, yaitu kita bisa membantu seseorang yang sedang tertimpa musibah, atau teman kita yang sedang tertimpa musibah. Contohnya beliau tidak bisa topik ini, contohnya topik matematika atau IPA, beliau bisa mengajarkannya, bukan memberikan jawabannya, tetapi mengajarkannya agar dia lebih paham. Beda ya ceritanya, mengajarkan atau memberikan dia contekan, itu beda. Ya, kita mengajarkan agar teman kita atau sahabat kita bisa, bukan hanya sekedar menunggu jawaban yang kita berikan. Saya turut berbahagia karena ini adalah belas kasih kita. Baik, contohnya dari teman tersebut, kita mengajarkan teman tersebut dari tidak bisa menjadi bisa. Contoh yang kedua, teman-teman bisa memberikan kepada panti asuhan atau yang korban kebanjiran seperti beras ataupun sembako-sembako yang lainnya. Itu kita sudah melatih pikiran tanpa kekejaman atau kekerasan. Jadi inilah ketiga ciri dalam mengembangkan pikiran positif menurut Vibhanga Sutta 45.8. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu sebenarnya apa manfaat yang didapatkan ketika kita memiliki pikiran yang positif. Satu, yaitu percaya diri. Siapa di sini yang tidak ingin percaya diri? Ingin berbicara di depan umum, ingin memukau, atau ingin mengungkapkan sesuatu hal yang ingin diungkap. Terkadang kita tidak percaya diri kepada diri kita. Kita sudah tahu solusinya, tetapi kita tidak berani mengungkapkannya. Padahal solusi tersebut itu tepat, bagus sekali. Tapi gara-gara kita
tidak percaya diri dan memiliki pikiran yang negatif, kita tidak jadi memberikan solusi tersebut atau inisiatif tersebut kepada ketua kita ataupun teman-teman kita. Padahal itu bagus, sangat bagus sekali, dan mereka tidak kepikiran. Nah, semua orang pasti ingin percaya diri, betul tidak? Siapa di sini yang tidak ingin percaya diri? Pastinya semua orang ingin percaya diri. Kalau ingin percaya diri, maka harus memiliki pikiran yang positif. Di dalam Dhammapada 1 dan 2, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, dan pikiran adalah pemimpin. Buat adik-adik dan teman-teman sedharma, bagi yang ingin percaya diri, maka harus milikilah pikiran yang positif. Percaya diri memiliki juga banyak manfaat. Kita bisa sebagai public speaker, sebagai Dhamma Duta. Adik-adik di sini yang berjumlah 44 orang, termasuk Koko ya, di sini ketika adik-adik sudah memiliki percaya diri dan teman-teman sedharma, adik-adik bisa sebagai seorang Dhamma Duta yang handal. Nah, kalau tiba ada kelas Dhamma Duta atau pelatihan Dhamma Duta, boleh daftarkan diri adik-adik sehingga Dharma terus berkembang di seluruh penjuru, tidak hanya Medan, Sumatera, tetapi seluruh dunia. Ya, lebih oke-nya untuk Indonesia dan seluruh dunia. Manfaat yang kedua yaitu menjadi lebih sehat. Semua orang ingin sehat, sehat jasmani maupun rohani. Ya, betul ya adik-adik? Siapa di sini yang ingin sakit? Kan tidak ada ya ingin sakit karena rumah sakit udah penuh dan mahal. Sekali berobat ke rumah sakit udah hampir jutaan ya, karena ada ratusan. Nah, maka dari itu memilikilah pikiran yang positif. Adik-adik pernah melihat ada orang yang terkena kanker. Dia memiliki pikiran yang positif, terus melakukan pikiran-pikiran positif, mengatakan kata-kata yang positif, dia bisa sembuh loh adik-adik. Dia tidak memikirkan, aduh aku kanker, saya kanker, bentar lagi saya atau mati. Orang sakit tersebut tidak memikirkan hal tersebut. Karena orang sakit ini memiliki pikiran yang positif, sehingga dari yang terkena kanker, dia sering baca parita, sering berbuat kebajikan, dan memiliki pikiran yang positif, dia tiba-tiba bisa sembuh. Dokter pun bingung bagaimana caranya dia sembuh, karena sudah kanker otak ataupun kanker lainnya. Itulah manfaat yang kedua adik-adik dengan pikiran yang positif. Manfaat yang ketiga yaitu memiliki banyak teman. Semua orang ingin memiliki banyak teman. Koko sendiri, dan dari yang cerita Koko yang tadi ya, Koko sendiri tidak punya teman ketika waktu SD karena Koko pendiam, memiliki pikiran negatif. Pokoknya yang ganggu, aduh, Koko galaknya minta ampun. Tapi sekarang Koko murah senyuman ya, karena dengan murah senyuman Koko memiliki banyak teman baik di Medan atau seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sehingga Koko memiliki channel-channel yang luas. Adik-adik ingin nggak memiliki banyak teman? Boleh dijawab di kolom chat adik-adik. Koko ingin melihatnya, menginginkan nggak banyak teman? Pastinya ingin Koko. Semua orang menginginkan banyak teman. Ya, ketika kita memiliki banyak teman, ya kita seperti wah teman kita baik-baik banget. Teman kita selalu mendukung kita. Dari yang kita tidak bisa menjadi bisa. Kita bersyukur bahwasanya kita memiliki banyak teman, apalagi sesama Buddhis. Nah, sesama Buddhis kita bisa sharing-sharing tentang Dhamma maupun tentang bakso lainnya. Itu luar biasa loh adik-adik. Nah, itulah manfaat kita. Manfaat yang ketiga memiliki pikiran yang positif dan kita bisa memiliki banyak teman. Karena saya yakin di sini tidak ada yang ingin punya teman. Semua menginginkan punya teman yang banyak. Ketika kita memiliki teman yang banyak, kita bahagia. Tapi temannya yang positif. Nah, manfaat yang keempat yaitu bisa mengambil keputusan yang benar.
saya adalah saya bisa mengambil keputusan yang benar. Maksud saya ketika kita memiliki tanggung jawab yang besar seperti dari pekerjaan kita ataupun sebagai ketua ataupun yang lainnya. Ketika kita memiliki pikiran positif, kita bisa memilih keputusan-keputusan yang benar. Ya, contohnya ada dua pilihan. Dua pilihan ini sama-sama baik, tetapi kita pastinya harus mengambil salah satu dari pikiran tersebut ya, adik-adik. Ikut pikiran tersebut maksudnya dari keputusan itu mau pilih satu atau pilih dua. Ya. Pikiran kita sadar. Ketika pikiran kita sedang marah-marah, emosi dan batin kita tidak baik, kita mau memilih keputusan ini sangat berat sekali loh adik-adik. Karena hal-hal negatif dampaknya ya contohnya ke organisasi, ke pekerjaan. Kita harus memiliki pikiran yang positif untuk memilih keputusan tersebut. Contohnya, ketika Koko ingin membuat sebuah proyek dalam ke panti asuhan atau ke panti jompo, Koko harus memilih panti asuhan ini atau panti asuhan ini. Yang kedua, Koko akan menanyakan kepada diri Koko sendiri dengan pikiran positif. Mana yang lebih membutuhkannya? Satu atau dua? Ketika sponsornya banyak, dan yang kedua sponsornya tidak ada, pasti Koko memiliki pikiran yang kedua. Nah, dari sinilah pikiran-pikiran kita bisa jernih untuk memilih atau mengambil keputusan yang benar, adik-adik semuanya. Manfaat yang kelima, lebih sukses dalam hidup. Siapa ya di sini yang tidak ingin sukses? Semuanya ingin sukses. Sukses dalam spiritual, sukses dalam duniawi. Maka dari itu kita harus memiliki pikiran yang positif. Koko sudah menjelaskan apa pikiran positif, apa ciri-cirinya, apa manfaatnya. Tetapi Koko belum membagikan bagaimana cara mengubah pikiran yang negatif ke pikiran positif. Ya, kita masuk ke poin yang keempat atau poin yang terakhir. Kita ke selanjutnya ya. Bagaimana cara mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif dan bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari? Ya. Yang pertama, membaca buku-buku positif. Dengan membaca buku-buku positif, kita memiliki dari kata-kata yang kita tidak tahu menjadi tahu. Yang dari tahu, kita langsung mempraktikkannya. Nah, sebagai umat Buddha, umat Buddhis, kita harus membaca buku kitab suci agama Buddha. Nah, kalau ditanya kitab suci yang mana ya, menurut siapa ya, kita bisa menunjukkan zaman sudah canggih adik-adik. Kalau tidak memiliki buku kitab suci, kita bisa mendownloadnya di App Store ataupun yang lainnya tentang kitab suci agama Buddha. Kita bisa mencari, oh ini referensinya ini ya. Nah, jadi kita hanya tunjukkan saja adik-adik. Kalau tidak bisa, tidak ada waktu membaca kitab suci, tidak apa-apa. Membaca buku Dhammapada setiap hari adik-adik. Pak guru saya, guru public speaking saya, Pak Poni Chan Liao, yaitu komunikator nomor 1 Asia, beliau menyarankan saya atau Dhammaduta lainnya untuk membaca setiap hari buku Dhammapada, baik 1 bab, 2 bab, atau Dhammapada 1 sampai 10, besoknya Dhammapada 11 sampai 30, makin naik. Setiap hari kita membacanya, kita sudah merekam alam bawah, yang kita baca sudah terekam di alam bawah sadar kita. Kita tidak perlu menghafal mati-matian, tapi kita hanya membacanya. Contohnya, di dalam Dhammapada 173. Contohnya, Koko contoh ya, adik-adik harus mengeluarkan suara ketika membaca buku Dhammapada sehingga alam bawah sadar kita merekamnya. Contohnya, Dhammapada 173. Barang siapa menghentikan perbuatan jahatnya dan menggantikan dengan kebaikan, ia mencerahkan dunia ini
laksana rembulan yang bebas dari awan. Setiap hari adik-adik membaca Dhammapada 173, 174, 175, sehingga ketika ditanya, oh ini Dhammapada ini ya yang tentang pikiran, yaitu Dhammapada 1 dan 2. Nah, tentang teman bergaul dengan teman yang baik, Dhammapada 70-an. Dari sanalah adik-adik bisa memiliki kata-kata yang dari tidak tahu menjadi tahu, kata-kata yang baru ya. Koko sendiri semenjak Koko di masa kuliah di tahun 2016, Koko perlahan-lahan membaca buku. Ya, siapa di sini? Ayo ngaku. Siapa di sini yang membaca buku satu halaman saja, lihat bukunya tebal, langsung ngantuk? Siapa? Ayo. Siapa yang di sini? Ayo ngaku. Di kolom chat boleh. Pernah gak? Lihat satu halaman saja tebal, langsung tidur. Hanya baca judulnya saja, langsung tidur. Oh, rupanya semuanya rajin ya membaca buku. Ya dah, tidak apa-apa. Lebih bagus membaca buku tidak ngantuk ya. Nah, adik-adik dan teman-teman sedharma, ketika kita melatih membaca buku dari kita 10 halaman, 20 halaman setiap harinya, itu akan membuat kita sukses. Kenapa Koko yakin bisa membuat kita sukses dalam spiritual maupun duniawi? Karena buku adalah jendela dunia. Semakin adik-adik dan teman-teman sedharma sering membaca buku atau selalu membaca buku, maka adik-adik bisa melihat dunia yang luas. Jangan hanya baca satu buku ya, adik-adik, baca buku-buku yang lain sehingga kita bisa melihat dunia yang luas dan kita memiliki kata-kata yang banyak dari kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, itulah cara yang pertama membaca buku-buku positif. Dicatat ya adik-adik, cara yang pertama, karena jika adik-adik ingin mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu benar-benar memiliki banyak manfaat. Koko bukan hanya sekedar kata-kata, karena Koko sudah mempraktekannya sendiri. Ya, dan teman-teman Koko yang sudah mengenal Koko pasti tahu tentang Koko. Koko berawal dari mana? Koko berawal dari nol. Bukan langsung pintar, oh langsung gini ya. Bisa kok tiba-tiba sebagai Dhamma Duta. Semua butuh proses adik-adik. Nah, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu apa? Nah, afirmasi positif. Afirmasi positif yaitu pikiran kita pasti membutuhkan vitamin. Bukan hanya tubuh kita membutuhkan vitamin C, vitamin D, jeans, dan lain-lain sebagainya. Tetapi pikiran kita menginginkan afirmasi positif. Tidak perlu memakan obat. Tapi kita bicara kepada diri kita sendiri, memasukkan kata-kata kepada pikiran kita sendiri. Kata-kata yang positif ya adik-adik, bukan kata-kata yang negatif, kata-kata yang positif. Aku tekankan, kata-kata yang positif. Pernah dengar nggak ada teman ketika meminta bantuannya, tolong buatkan kopi dah. Wah behiau, saya tidak bisa. Belum dicoba langsung wah behiau, saya tidak bisa. Pernah tidak berjumpa dengan teman seperti ini? Atau kita sendiri langsung, oh saya tidak bisa. Belum dicoba sudah bilang saya tidak bisa. Itu sudah kita memasukkan pikiran yang negatif kita, afirmasi negatif kepada diri kita sendiri. Itu tidak baik adik-adik dan teman-teman sedharma. Jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita, hidup kita dengan hidup orang lain. Adik-adik semua. Nah, Koko ada membuat sebuah afirmasi positif yang bisa adik-adik praktekkan setiap pagi. Ya, kita bisa praktekkan bersama-sama. Nah, adik-adik bisa mendengar apa yang Koko katakan dengan memejamkan mata. Yuk, mari kita pejamkan mata masing-masing. Ikuti apa yang Koko bicarakan, apa yang Koko ucapkan. Ya, yuk pejamkan mata masing-masing. Dengarkan apa kata Koko dan baca dalam hati. Saya berharga. Keberuntungan akan selalu di dekat saya. Tubuh saya sehat
pikiran saya cemerlang, jiwa saya tenang. Saya memiliki kekuatan penuh. Saya beruntung terlahir sebagai manusia dan mengenal ajaran Buddha. Saya bahagia dan bebas karena saya memilih menjadi diri saya sendiri. Saya memaafkan mereka yang telah merugikan saya di masa lalu. Saya menerima diri saya apa adanya. Hari ini adalah hari yang indah. Terima kasih Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Nah, boleh buka matanya kembali. Nah, adik-adik bisa melatihnya ini setiap pagi menggunakan kata-kata yang positif. Ya, saya mungkin adik-adik bisa memfotonya atau men-screenshotnya untuk melatih setiap pagi dengan kata-kata yang positif, sehingga pikiran kita yang positif. Kalau bisa sebelum kita bangun, maksudnya sesudah kita bangun, kita jangan melakukan aktivitas apapun, tetapi kita mengatakan kepada diri kita sendiri, memejamkan mata, bahwasanya saya berharga, keberuntungan akan selalu di dekat saya. Tubuh saya sehat, pikiran saya semerang, jiwa saya tenang, saya memiliki kekuatan penuh. Saya beruntung terlahir sebagai manusia dan mengenal ajaran Buddha. Saya bahagia dan bebas karena saya memilih menjadi diri saya sendiri. Saya memaafkan mereka yang telah merugikan saya di masa lalu. Saya menerima diri saya apa adanya. Hari ini adalah hari yang indah. Adik-adik bisa setiap hari, setiap pagi melakukan afirmasi positif seperti ini agar pikiran-pikiran negatif tidak muncul. Ya, sudah difoto ya adik-adik dan teman-teman sedharma semuanya. Mungkin adik-adik bisa menambahkan kata-kata yang lain yang adik-adik inginkan. Usahakan tidak menggunakan kata tidak. Ya, contohnya, saya tidak pernah mencuri. Di alam bawah sadar kita merekamnya, saya pernah mencuri. Atau saya tidak ingin makan bakso lagi. Di alam bawah sadar kita atau pikiran kita, saya ingin makan bakso lagi. Padahal pikiran kita sudah bilang, saya tidak ingin makan bakso lagi karena saya ingin diet. Usahakan tidak menggunakan kata tidak. Inilah afirmasi positif atau cara yang kedua. Ke cara yang ketiga. Adik-adik belum ngantuk ya? Saya lihat semua pada tegang-tegang banget. Yuk, rilekskan dulu adik-adik. Jangan terlalu tegang. Oke. Nah, kita masuk ke cara yang ketiga yang paling luar biasa. Itu meditasi dan visualisasi. Semua di sini adik-adik yang berada di Metiko pasti pernah melakukan praktek meditasi. Aku ingin tanya, apakah ada yang belum pernah melakukan meditasi di sini? Pastinya semua pernah, karena kita sebagai umat Buddha kita harus meditasi. Nah, kalau tidak bisa meditasi ataupun memejamkan mata kita bisa menanyakan kepada guru kita. Ya, contohnya kepada Yang Mulia Bante Abhiyuharo atau Samanera Bodhi. Karena beliau lebih paham tentang meditasi. Adik-adik bisa menanyakan. Jangan malu bertanya karena akan sesat di jalan. Kalau sesat di jalan, jangan salahkan orang lain, tetapi salahkanlah diri sendiri. Kenapa saya tidak bertanya? Nah, ingat ya adik-adik, jangan salahkan orang lain, salahkanlah diri kita sendiri. Karena kenapa kita tidak bertanya? Kenapa kita tidak mencari guru yang luar biasa seperti Yang Mulia Bante Abhiyuharo, Samanera Bodhi untuk melakukan praktek meditasi. Nah, meditasi juga kita sering fokus kepada pernapasan, atau kita bisa memfokuskan ke cinta kasih, metta. Ya, adik-adik. Nah, Koko ada tambahkan visualisasi. Orang-orang sukses di dunia selalu melakukan visualisasi. Koko sendiri juga melakukan visualisasi sebelum Koko tampil di sini. Koko memvisualisasikan itu benar-benar terjadi. Ya, nyatanya semua itu benar apa yang kita visualisasikan.
Saya tidak tahu kok bisa ya apa yang kita visualisasikan benar-benar terjadi. Nah, Koko ada ambil dari YouTube tentang visualisasi. Ya, boleh kita tonton bersama-sama. Koko akan baca bahasa Indonesianya. Sebentar ya adik-adik. Video ini hanya berdurasi 2-3 menit. Jadi tidak akan ngantuk, maka dengarkanlah bahwasanya visualisasi memiliki power juga. Meditasi, visualisasi, satu paket loh adik-adik. Ya, kita lihat bersama-sama. Saya melaksanakan proses visualisasi dari program Apollo. Dan risetnya di tahun 1980-an dan tahun 90-an di masa Olimpiade. Riset ini disebut latihan gerakan secara visual. Saat Anda membuat gambaran dalam pikiran, lalu Anda mewujudkannya. Dan hal yang menarik dari otak manusia adalah kami memilih atlet Olimpiade dan memasangkan alat pemandu yang canggih ke tubuh mereka. Dan menyuruh mereka seolah-olah sedang berlomba rali hanya dalam bayangan pikiran mereka saja. Luar biasa, otot-otot mereka bereaksi dalam urutan yang sama saat mereka sedang berlomba lari di dalam pikiran, seolah-olah mereka benar-benar lari di atas lintasan. Karena otak tidak dapat membedakan apakah benar yang baik nyata atau tidak nyata. Saya pikir jika Anda telah membayangkannya dalam pikiran, Anda juga telah membayangkannya ke seluruh tubuh Anda. Saat Anda sedang memikirkan, saat Anda mendapatkan gambaran nyata di dalam pikiran Anda, selalu dan hanya akan tetap berhasil pada akhirnya. Nah, lihat adik-adik. Bagi yang ingin punya mobil, ingin rumah mewah, contohnya, lihat punggung tangan Anda sekarang juga. Perhatikan baik-baik punggung tangan Anda, warna kulitnya, bintik-bintiknya, pembuluh darah, cincin, kuku, atau kuku palsu. Ingat semua detail tersebut sebelum Anda menutup mata Anda. Dan bayangkanlah tangan Anda, jari-jari tangan Anda memegang setir dari mobil baru milik Anda. Wah, luar biasa. Anggap adik-adik memiliki mobil mewah. Ini adalah pengalaman 3 dimensi yang sangat-sangat nyata saat itu juga. Sehingga Anda bahkan tidak merasakan Anda ingin mobil, karena Anda merasakan seolah-olah Anda telah memiliki mobil. Perasaan Anda lah yang sebenarnya menciptakan gaya tarik tersebut. Bukan hanya karena saya pikir mereka menganggap jika saya berpikir positif atau jika saya membayangkan hal-hal yang saya inginkan, hal itu sudah cukup. Tapi jika Anda hanya berpikir positif atau membayangkan saya dan tidak mempunyai perasaan apapun, maka itu tidak cukup untuk menciptakan gaya tarik. Ini saat rahasia ini benar-benar mulai aktif. Anda menempatkan diri Anda seolah-olah Anda benar-benar berada di dalam mobil. Bukan hanya, oh saya ingin punya mobil itu. Atau suatu hari kita punya mobil itu, karena itulah perasaan yang seharusnya berkaitan dengan keinginan kita. Bukan hanya dalam 1 jam. Jika Anda tetap dalam perasaan seperti itu selalu mengenai hal. Rasakanlah kesenangannya, nikmatilah. Jangan peduli betapa bodohnya kelihatannya. Berkata, wuhuu. Laksanakan sekarang. Banyak orang yang berkata, yang benar saja, haruskah saya melakukan hal demikian? Seberapa niatnya Anda ingin mengubah hidup Anda? Wah, luar biasa ya, adik-adik. Hanya perasaan dan gambaran dan pikiran Anda yang akan menjadi jalan. Apakah kekuatan ini? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah kekuatan ini ada. Jadi inilah visualisasi adik-adik. Adik-adik semua. Nah, Koko melakukan visualisasi ketika Koko ingin sharing Dharma kepada adik-adik agar lebih termotivasi dan terinspirasi. Sehingga itu benar-benar terjadi. Sebelumnya jam berapa ya? Jam 11 Koko sudah memvisualisasikan hal tersebut. Dan benar-benar terjadi pada saat ini. Apa yang Koko visualisasikan benar-benar terjadi. Adik-adik semua. Inilah cara yang keberapa adik-adik? Yang ketiga. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik yang dari tadi melihat Koko fokusnya sampai matanya melotot, saya Koko lihat ya. Ada 3 cara yang tadi Koko bagikan. Yang pertama apa adik-adik? Boleh cek di kolom chat. Aku ingin tahu apakah adik-adik fokus. Yang pertama apa? Membaca. Banyak membaca buku-buku positif. Betul. Yang kedua,
Ada yang tahu? Ya, kita melanjutkan cara yang keempat. Kalau tidak ada yang tahu, berarti Koko sampai sini nama budaya. Oke, berpikir positif, afirmasi positif. Betul sekali. Nah, yang ketiga, yang tadi barusan, kalau lupa, oke, meditasi, visualisasi, meditasi, dan visualisasi. Luar biasa, adik-adik. Mantap. Berarti masih fokus ya pikirannya, berarti tidak kemana-mana seperti monkey mind. Pikirannya contohnya ke rumah, atau ketemu pacar, atau apapun, jalan-jalan. Rupanya masih di sini, berada di Zoom, dan mendengarkan sharing Dharma dari Koko. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita masuk ke poin cara yang keempat. Cara yang keempat yaitu, sebentar ya, ini kok nge-lag. Sebentar ya adik-adik. Cara yang keempat, berteman dengan teman-teman yang positif. Dengan berteman dengan teman-teman yang positif, memiliki lingkungan yang positif, hidup kita, pikiran kita menjadi lebih positif. Adik-adik yang berada di Mexico, sungguh luar biasa, sungguh bahagia sekali memiliki sebuah grup. Karena untuk sharing Dharma, setiap minggu mendengarkan sharing Dharma, mendapatkan ilmu-ilmu, serta melakukan puja bakti. Sungguh bahagia, itu adalah karma baik dari adik-adik semuanya. Jangan kita sebagai umat Buddha, jangan malas untuk membaca parita, tetapi bersyukurlah kita bisa membaca parita untuk memupuk karma baik kita. Dan kita memiliki banyak teman-teman yang positif. Kita bisa sharing-sharing, oh bro, oh sister, oh brother. Jadi saya minggu depan saya ingin free food nih, bisa nggak kasih saran ke jalan mana, ke jalan mana. Nah, sebagai seorang Dhamma atau umat Buddha, umat Buddhis, anak-anak Buddhis, muda-mudi lainnya, pastinya kan setiap orang pasti memiliki pendapat masing-masing. Nah, kita bisa mengambil pendapat salah satu dari teman-teman tersebut. Kita pasiko, datang, lihat, dan buktikan. Jangan hanya mempercayai apa yang dikatakan, tetapi belum membuktikannya. Seperti Koko. Koko tidak ingin adik-adik percaya kepada Koko terlebih dahulu sebelum mempraktekkannya. Pasiko, seperti apa yang dikatakan Sang Buddha ya. Datang, lihat, dan buktikan. Atau datang, lihat, dan praktekkan secara langsung. Inilah cara keempat, berteman dengan teman yang positif, dengan lingkungan yang positif. Kita ke cara yang terakhir atau cara yang kelima. Sudahkah adik-adik bersyukur? Sudah atau belum? Oke, aku lihat ya. Sudah kok sudah. Luar biasa. Semua orang sudah bersyukur. Bagi yang belum bersyukur tidak apa-apa karena malu, karena mungkin malu ya, tidak apa-apa. Mulai sekarang, mulai hari ini kita harus bersyukur. Jangan melihat ke atas saja. Lihatlah ke bawah. Masih banyak orang yang belum makan. Kita bisa makan 3 hari sekali, 2 kali sekali. Tetapi masih banyak orang yang tidak makan 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Bersyukurlah adik-adik semua. Jangan membandingkan diri adik-adik kepada orang lain, orang yang lebih sukses. Karena masing-masing orang memiliki kelebihan masing-masing. Teman satu memiliki public speaking, teman yang kedua hobinya untuk mendesain atau bagian IT. Nah, belajarlah dari mereka, jangan iri hati ya adik-adik. Bersyukurlah adik-adik memiliki bisa makan 3 hari, memiliki keluarga yang lengkap. Masih banyak yang belum memilikinya adik-adik. Ingat adik-adik, jangan menyalahkan diri adik-adik sendiri. Jangan membandingkan diri adik-adik. Sehingga diri adik-adik sendiri yang muncullah pikiran-pikiran negatif kepada diri adik-adik semua. Pikiran yang negatif, maka karma buruk yang akan tertimpa kepada adik-adik sendiri. Itu ya adik-adik, bersyukurlah apa yang kita miliki hari ini. Kita memiliki kedua tangan, kita memiliki mata yang lengkap, hidung yang lengkap, maupun yang lain. Kita bisa menggunakan baju, kaos, ataupun lainnya. Kita memiliki smartphone, atau yang lainnya. Ingat, boleh berjanji kepada Koko, mulai hari ini, adik-adik semua dan teman-teman sedharma harus bersyukur. Boleh ya?
Coba cek di kolom chat. Boleh? Oke. Koko lihat. Oke, boleh. Boleh 2 orang yang boleh, berarti 2 orang aja yang bersyukur deh. Oke, boleh. Wahyu boleh, Michael boleh, Misela boleh, Hari Surya boleh, Chandra boleh. Ada lagi? Hanya 8 orang yang bersyukur. Yang lain tidak bersyukur lagi. Oh, tidak ada yang lain ya? Oke, Yulia boleh, Sartikalin boleh. Ada lagi? 3 orang lagi deh. Koko lanjutkan ke pembahasan yang lain. Kartini boleh. Lagi? 2 lagi. Siapa? Koko ingin tahu bahwasanya adik-adik pikirannya masih tetap di Zoom ya. Tri boleh, 1 orang lagi. Oke, Iren boleh. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab, merespon pertanyaan-pertanyaan dari Koko. Sungguh luar biasa. Nah, sudah 5 cara yang bisa. Kok siapa yang coret-coret ini? Oh, Stephen coret-coret ya. Oke, nggak apa-apa Stephen. Boleh admin boleh dia. Oke, boleh dihapuskan admin. Bentar ya. Ini coret-coretannya lukisan bersyukur. Ya, tidak apa-apa. Mungkin salah ya. Kita sudah sampai kita menunggu adminnya hapus, ya kita harus bersyukur. Ada 5 cara yang bisa kita praktikkan setiap hari, yaitu membaca buku positif, afirmasi positif, meditasi dan visualisasi, berteman dengan teman yang positif, dan yang kelima, bersyukur. Agar terbiasa memiliki pikiran yang positif, maka harus konsisten dan gigih. Orang yang sangat jarang saya ketemu dengan orang yang konsisten. Tapi saya yakin di sini yang berada di Zoom, adik-adik Mediko dan teman-teman Sedharma adalah orang-orang yang konsisten dan gigih. Saya percaya kepada adik-adik semuanya. Adik-adik bisa melakukan. Orang yang konsisten dan gigih serta memiliki niat yang kuat untuk mempraktekkan kelima cara tersebut, maka akan mendapatkan manfaatnya. Bunga mekar pada orang yang tepat, bukan pada orang yang tidak konsisten dan tidak gigih. Tantangan 30 hari untuk adik-adik dan teman-teman Sedharma semuanya. Tantangan 30 hari ini bisa adik-adik lakukan dari 5 cara tersebut. 3 cara deh minimal kita lakukan, ataupun 5 cara. Lebih bagus sih 5 cara. Adik-adik bisa melakukan membaca buku positif, atau yang kedua meditasi visualisasi, serta bersyukur, atau semuanya. Lebih bagus adik-adik. Dengan adik-adik mempraktekannya setiap hari ya adik-adik, tanpa ada yang bolong. Jika bolong, ulang dari nol. Karena kenapa? Adik-adik berlatih untuk konsisten, untuk tetap gigih. Kenapa Koko bilang begitu? Karena Koko sudah mempraktekannya selama 5 tahun. Koko berjanji kepada diri Koko sendiri. Ketika ada orang yang mengundang Koko atau apapun, Koko janji jam 1, Koko harus tepat waktu jam 12.50 atau 12.30 harus sudah standby dari sana. Koko sudah mempersiapkan semua hal. Bukan langsung jam 1 masuk, bukan. Karena dari kita manajemen waktu, kita bisa, orang-orang akan mempercayai kita. Berarti bisa dikatakan orang Medan bukan jam karet, tapi orang Medan, orang yang sangat tepat waktu, on time. Teman-teman Sedharma. Soalnya Koko sering dengar, oh Medan langa, kong itiam tapi jitiam baru lah ya. Mengerti ya, orang Medan pernah dengar ya, jam 1 janji jam 1, jam 2 baru datang. Nah, maka dari itu Koko ingin membagikan kepada adik-adik semua untuk belajar manajemen waktu juga, karena ketika teman-teman sudah janji jam 1, maka datanglah sebelum jam 1. Jangan jam 1.30 ataupun jam 2. Itu akan dicap. Sekali orang mencap, mereka memikir, oh ini jam karet ya lah. Orang yang jam karet, orang yang tidak tepat waktu. Nah, adik-adik tidak menginginkan seperti ini kan? Nah, maka berlatihlah untuk tetap konsisten manajemen waktu.
Tantangan 30 hari ini sangat bermanfaat untuk adik-adik. Jika adik-adik ingin mempraktekkannya, silakan, dipersilakan. Karena manfaatnya yang didapatkan untuk adik-adik sendiri, bukan untuk diri Koko, tetapi untuk adik-adik. Manfaat yang didapatkan pasti berbeda-beda sama Koko sama diri adik-adik semua. Saya tidak mengatakan percayalah kepada Koko, tapi praktekkanlah adik-adik. Dan lihat dan rasakan apa manfaatnya. Itu ya adik-adik. Koko mengutip di dalam Dhammapada, Koko mengutip di dalam His Holiness Dalai Lama ke-14 pernah mengatakan, jagalah pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu karena akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu karena akan membentuk nasib atau karmamu. Nasib atau karmamu berawal dari pikiran yang positif. Ketika kita memiliki pikiran positif, maka karma baikmu akan datang. Sekian dari saya, Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.